juga kita kolaborasi dengan panitia Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke 384. Jumlah bantuan yang saat ini diberikan totalnya 875 juta rupiah. Itu untuk bantuan-bantuan diantaranya sunatan massal untuk 51 orang, kemudian bantuan operasi katarak yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 untuk 140 orang calon pasien yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk operasi. Kemudian bantuan-bantuan atensi lainnya seperti untuk lansia, kemudian untuk penderita HIV/AIDS, juga mereka yang rentan, kelompok rentan diberikan bantuan berupa modal untuk usaha, juga bantuan sembako. Pak, itu ada pembebasan pasung, itu sendiri apa sih Pak? Bagaimana? Itu sebenarnya mereka ini istilahnya mereka dibawa nanti kemudian direhabilitasi ya. Ini karena sebenarnya bukan dipasung dalam arti pakai payung. Nah itu mah karena ini bahasa nomenklaturnya gitu ya. Tapi mereka ya pembebasan pasung ini mereka di rumah gitu, diawasi dan kita direhabilitasi gitu. Itu untuk Kabupaten Ciamis ada berapa orang? Hanya 1 orang gitu. Di daerah mana? Kita rencananya di Cidolog. Gitu. Apa Kita sih? kerjasama dengan puskesmas setempat. Sudah berapa lama dia dipasung seperti itu Pak? Untuk Diamankan. teknisnya kita kurang lebih 6 bulan lebih lah mereka di 1 orang itu yang dipasung. Apakah biasanya ngamuk-ngamuk atau gimana sampai meresahkan masyarakat? Enggak sih, jadi mereka itu dia itu sebenarnya masih dalam tahap yang bisa dikendalikan, komunikasikan, tapi kadang-kadang kan frekuensi kumat gitunya, kumatnya, jadi dia dirumahkan. Pak, untuk kegiatan yang hitanan massal hari ini apa ya? Paling jauh itu dari kecamatan mana Pak? Ada dari Pemarican, ya, Cihaur Boti, ya, hampir setiap kecamatan ada. Ya. Untuk sosialisasinya sendiri sampai sekarang hari H dari berapa lama Pak ini? Oh ini sudah 1 bulan lebih. Jadi kita kerjasama dengan pendamping rehabilitasi sosial yang ada di kita ya. Mereka itu pegawai P3K dari Kemensos, kemudian juga dengan pendamping PKH itu kita sosialisasikan berdasarkan desil ya, desil 1 sampai desil 5. Jadi kita dibatasi oleh strata desil. Total ini 51 orang. Apa saja yang didapatkan Pak? Untuk anak-anak yang hitan ini tadi saya lihat. Yang pertama itu sepeda, itu ya, sepeda ukuran 16 dan ukuran 20. Kemudian uang transport dan uang saku dari Pak Bupati. Kemudian sembako, ya, snack dan pakaian muslim sama alat untuk proteksi celana dalam untuk yang dihitan. Itu. Jumlah pendaftar awal Pak, apakah lebih dari 51 terus difilterisasi atau disaring atau emang targetnya 51? Sejak awal? Sejak awal hanya 53, disaring yang 2 karena itu desilnya tidak. Desil. Pak Haris, yang 800 juta lebih itu kan untuk bakti sosial Kemensos. Ya. Yang ini yang Ya, semua. sekian titik. Ya. Terus termasuk itu kan sunatan massal, termasuk sekarang ini sunatan Ya, massal. betul. Dari Pemda sendiri
dari Pemda sendiri kita memberikan barang berbentuk sembako, kemudian ada konsumsi untuk tenaga-tenaga panitianya gitu. Ya terus terang kita kolaborasi dengan stakeholder seperti BJB, kemudian Bajnas, dan kerjasama dengan organisasi profesi ini dan PPNI juga Perdami. Perdami itu untuk pelaksanaan operasi katarak kerjasama dengan Perdami provinsi untuk pelaksanaan hitanan massal dengan ID Ciamis dan PPNI untuk eksekusi medisnya gitu. Dan untuk kegiatan yang tidak teranggarkan oleh Kemensos, kita kerjasama dengan BJB, Bajnas, dan Pemda sendiri. Ada kepastian tahun depan Kemensos seperti ini? Kita berharap, ya, karena ini merupakan program mereka dan ternyata alhamdulillah Ciamis menjadi prioritas karena selama ini terjadi jalinan komunikasi yang intens dengan pihak Kemensos dalam hal ini pada Marta. Tahun kemarin juga pelaksanaan operasi katarak ada. Nah, untuk tahun ini yang spesialnya kita hadirkan hitanan massal yang Pemda sendiri udah beberapa tahun ini tidak melaksanakan hitanan massal. Mudah-mudahan ke depan bantuannya lebih besar dan lebih banyak masyarakat yang terlibat untuk dibantu. Ya kan Ciamis itu rutin Pak, setiap hari jadi pasti ada hitanan. Kegiatan tahunan kami kerja sama kolaborasi dengan Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Ciamis ya. Kami kan punya hari lanjut usia di tanggal 29 Mei. Ciamis punya hari jadi tanggal 11 Juni, jadi kita lakukan di situ dan udah setiap tahun ke sini. Kebetulan hari ini, tahun ini kegiatannya lebih banyak dibanding tahun kemarin. Kalau kemarin kan biasanya cuma operasi saja sama penyaluran. Kalau sekarang kan ada apa namanya? Hitanan massal, ada obat juga, pembebasan kosum, bersih-bersih rumah lansia. Jadi sampai tanggal 12 hari Jumat mungkin kami teman-teman dari Kementerian Sosial masih di Ciamis menyelesaikan kegiatan. Berarti sinergi cukup erat ya? Alhamdulillah dengan teman-teman Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga sebetulnya kami sudah biasa kolaborasi gitu kan. Enak kerjasamanya ya. Kami kan biasanya kalau data juga dari teman-teman di Dinas Sosial dan datanya juga sudah valid, jadi kami juga melaksanakannya tidak ragu. Bu, harapan dengan kegiatan ini dan hubungan dengan Kabupaten Ciamis sendiri ke depannya? Kalau harapannya dari Kementerian Sosial ya sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Sosial, dari Gusmen itu kan kita bisa lebih banyak membantu masyarakat yang memang membutuhkan, dari lansia, anak, kelompok rentan dan semuanya. Makanya kebetulan besok untuk kegiatan penyaluran bantuan itu kita menyasar lansia, anak, kelompok rentan, termasuk disabilitas di Dinas Sosial. Jadi lebih, dan bantuannya beraneka ragam. Jadi tidak hanya sembako, tapi banyak juga yang mendapatkan bantuan alat bantu dan kewirausahaan. Karena kan kita berprinsip, kalau berprinsip dari Pak Gusmen itu berdaya selamanya. Kalau bantuan kan cuma sesaat ya. Jadi kita mendorong sebetulnya ke teman-teman Dinas Sosial juga lebih banyak bantuan-bantuan untuk kewirausahaan. Kalau dikasih beras cuma seminggu selesai. Bu, apakah kegiatan hitanan massal ini tahun depan akan ada lagi? Kan biasanya hanya katarak saja nih. Insya Allah. Insya Allah. Kemarin juga sudah dititip dari Pak Kadis, tahun depan bisa lebih banyak. Siap. Ya, Ibu mah nama lengkap? Siti Sari